Nama saya Dwi Aulia Piranti dengan NIM 21030653. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia pada burung puyuh, betina, dan juga jantan. Yang pertama, ada organ genitalia maskulin internal yang terdiri atas pasang testis yang merupakan saluran pengeluaran dan kelenjar aksesoris. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut juga dengan testosteron. Selanjutnya ada saluran pengeluaran pada organ genitalia maskulin yang terdiri atas epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju ke dalam vas deferens. Di dalam vas deferens atau saluran sperma yang merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen dan juga kantung mani. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dan juga uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya ada uretra yang merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Selama sperma menjadi saluran pengeluaran, terjadi pembuahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Chopper. Vesikula seminalis atau kantung semen merupakan kelenjar berkelok-kelok yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesikula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra yang terletak di bagian kantung kemih. Pada kelenjar ini memiliki banyak kandungan mineral. Kelenjar Chopper merupakan kelenjar yang akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Selanjutnya ada organ genitalia pada burung puyuh betina. Yang pertama ada ovarium yang merupakan organ genitalia yang menghasilkan ovum atau sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru atau ovarium yang juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada ovida yang terbagi menjadi infundibulum yang merupakan bagian ujung saluran untuk menangkap sel telur dan ovulasi dari ovarium. Selanjutnya ada isthmus yang bertugas mengekspresikan membran atau selaput telur. Selanjutnya ada magnum yang merupakan bagian terpanjang oviduk. Magnum memiliki sel golodet yang akan mengekspresikan putih telur. Kemudian ada isthmus yang merupakan bagian terkecil oviduk, saluran yang mengangkut ovum setelah diovulasi dan juga merupakan saluran yang mengangkat sperma dan tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya ada uterus. Ini juga disebut juga dengan glandula kerabang. Selanjutnya ada vagina. Selanjutnya ada kloaka yang merupakan bagian paling ujung tempat dikeluarkannya telur. Selanjutnya proses terbentuknya telur. Ulanya itu terbentuk di dalam ovum, di dalam ovarium. Ovum yang telah matang kemudian akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15-30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan juga magnum, jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi fertil. Dan jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi oleh kuning telur, maka telur akan menjadi infertil. Selanjutnya, kuning telur akan masuk ke dalam magnum dan putih telur akan disekresi. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam isthmus yang dibungkus oleh membran sel. Ini membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu akan masuk ke dalam uterus yang terjadi pembentukan kerabang yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur yang terbentuk kerabang akan masuk ke dalam vagina. Di dalam vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu, telur akan terbungkus oleh kerabang dan akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu 24-25 jam.